di tengah-tengah penyembahan anak-anakku yang naik dalam ruang hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pesan yang Tuhan berikan di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Dan kami boleh siap siaga Tuhan, dan terus Tuhan melaksanakan perintah yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya sangat bersuka cita sekali ya. Saya nggak nyangka ini Ibu Jenny WL-nya luar biasa. Ya, dari Pak Serpong. Sama Ibu siapa yang tadi di belakang? Maria. Nah, itu juga luar biasa. Berasa di hati saya, di roh saya itu ya, pujian penyembahannya naik ke tahta Allah ya. Pada waktu saya ketemu di taman, Bu Maria ini ngobrol sama Maria. Bu, Ibu biasa WL ya? Enggak pernah. Kata, wah masa sih? Udah bisa WL di pas begini di hadapan orang-orang. Saya di rumah biasa, anak main gitar, dia nyanyi tuh sharing firman. Oh luar biasa ya. Jadi pada saat ini Tuhan akan munculkan menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi leader-leader semuanya ya. Jadi nggak hanya kita, multiplikasi kita seperti apa. Nah itu cepat akan penuaian, cepat akan di mana kegerakan ya. Nggak hanya one man show, saya lagi firman, saya lagi pengurapan, saya lagi doa, saya lagi. Enggak, semua harus bisa, semua harus mau ya, digali kapasitasnya, digali semua yang masih terpendam ini apa. Tadinya ada yang malu-malu, gemeteran ya kan. Tapi kalau udah dahsyat juga nih, kayak Bu Ros udah bisa begini. Tadinya ya mungkin yang kaku. Tapi udah luar biasa semua ya. Saya percaya di PAS ini gabungan dari para subscriber PAS Agape dan juga dari teman-teman ke teman-teman semuanya ya, dari persekutuan doa Agape ini juga Tuhan bawa ya. Kita tidak memandang dari gereja mana, kita tidak memandang suku mana, bahkan kita tidak memandang dari agama apa, tapi yang penting mereka mau, ayo cari Tuhan, ayo kenal Tuhan dan bertemu dengan juru selamat, dan mereka akan mengalami Tuhan. Itu yang menguatkan ya. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang lebar kali ini karena saya percaya ada kesaksian demi kesaksian yang saudara akan beritakan di tempat ini ya. Dan semalam juga kami beberapa orang berdoa minta peneguhan pernyataan Tuhan untuk pesan-pesan Tuhan ke depannya ini seperti apa akan Tuhan bawa ya. Ada bilang aduh kegelapan, gelap semuanya. Ada juga yang bilang pakai iman biji sesawi, ya betul juga. Ada juga harus setia, ya kan. Terus ada yang dilihat hati nih Bu Melda, benar kita harus nyatu sama hati Tuhan. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, ya. Semuanya nanti akan saya bahas satu-satu karena saya rekam. Tapi yang saya mau sampaikan ini pesan Tuhan kira-kira 2 minggu yang lalu deh. Waktu itu saya dan ada, memang Pas Agape ini saya kumpulin sekarang setiap sebulan sekali aja kalau ngumpul bareng semua yang Jakarta ya. Kalau yang hari biasanya saya kadang rolling nih, Sabtu saya senggang atau hari biasa ayo naik ke menara doa di apartemen Peak saya bilang gitu ya. Nah kebetulan waktu kira-kira 2 minggu yang lalu ya dengan rekan-rekan kita berenam ya, ada Rudi nih tempat ini, ada Randy juga, ada yang lainnya. Nah kita doa kemudian memang sih ya kita di PAS ini banyak lagi mengalami masalah-masalah kehidupan. Ini saya ini dulu ya, ini ganti. Jadi kita bawa beban kehadiran Tuhan. Karena kita nggak munafik ya, kalau kita punya masalah kan hati ikut berat gitu loh ya. Kita bawa ke Tuhan, kita pujian penyembahan, tapi itu naik loh. Kita pujian penyembahannya, nanti saya masukkan ke YouTube itu ada pujian penyembahannya juga. Itu benar-benar segenap hati. Karena apa? Karena ada beban-beban itulah yang membuat kita lebih dalam penyembahan, kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Coba kalau nggak ada beban ya nyanyi live service doang kan, penyembahan nggak sungguh-sungguh kan,
Cuma di mulut pikiran udah kemana-kemana, melayang-melayang, ya saudara. Tapi pada saat kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami tekanan, pressure yang tinggi, saya percaya setiap orang punya masalah masing-masing dan berbeda-beda. Tekanannya pun berbeda-beda. Tapi itulah yang membuat tekanan-tekanan itu buat kita, ayo kuat dalam Tuhan, ayo lebih dalam dengan Tuhan. Saya juga begitu, saudara. Gak mungkin penyembahan kita dahsyat, gak mungkin penyembahan kita dalam mencari Tuhan kalau tidak ada tekanan, kalau tidak ada pressure. Jadi kita ayo pakai tekanan itu untuk kita lebih dalam. Pakai semua masalah hidup kita membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, lebih lagi dalam dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita berenam ini doa di sana. Nah, udah berdoa begini, penyembahannya dalam. Memang saya sih bilang, kalau di dalam penyembahan pujian begini, terus Tuhan tiba-tiba kasih penglihatan, kasih peneguhan, kadang suara di telinga atau di hati, nanti kita di-sharingkan gitu. Jadi kita nggak mencari-cari harus penglihatan gitu kan, nggak mencari-cari harus dengar, tapi minta Tuhan berbicaralah, Tuhan berikan peneguhan-peneguhan lewat karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan pada kita, karena Roh Kudus yang di dalam kita ini ada, saudara ya. Nah, kemudian saudara, ini saya sempat catat karena takut lupa, karena udah banyak urusan, banyak ini yang harus dikerjakan. Waktu itu dalam pujian penyembahan yang dalam kami berenam, nah ada seorang teman yang punya karunia penglihatan, kami semua berenam ini dibawa ke surga. Dan kita di sana bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu kami semua dibawa ke mejanya Tuhan. Taunya saudara di sana, lalu kami semua ini berenam ini diberi air minum sama Tuhan. Tuhan, kenapa dikasih air? Ya kaliannya haus, katanya gitu. Jadi Tuhan kasih kita di surga itu air kehidupannya Tuhan, ya saudara. Dan kemudian kata Tuhan, minumlah, ini air kehidupan, Tuhan bilang ya. Dan kemudian kami berenam ini diberikan 3 buah di sorga loh, ini penglihatan ya. Nah kemudian pertama buahnya yang dikasih itu, saya catat di sini, pertama diberinya jeruk, yang kedua buah apel, dan yang ketiga buah anggur. Kami semua makan dengan lahap dan penuh sukacita ya. Memang saya itu waktu itu nanya sama Esther nggak ikut. Esther, arti buahnya itu apa ya? Jeruk pertama, kedua apel, ketiga anggur. Pasti ada arti rohaninya gitu kan. Si Esther tuh nggak ikut doa karena kita rolling ya. Kemudian dia kirim, ini ada artinya nih. Saya bacakan ya, jeruk simbol kemakmuran. Mereka memiliki kepribadian yang ceria, bisa dengan mudah membangkitkan semangat dan membuat orang lain tersenyum. Ya kalau kita cemberut, boro-boro orang saya cemberut juga. Makanya kita harus ceria ya, kayak buah jeruk. Saya ulang lagi, simbol kemakmuran. Mereka memiliki kepribadian yang ceria dan mudah membangkitkan semangat. Kalau patah semangat harus dibangkitkan ya sama kita nih. Dan membuat orang lain tersenyum. Itu artinya buah jeruk. Ya saudara, amin. Mau jadi buah jeruk? Buat orang lain ceria, sukacita. Kayak cucu saya itu kayak buah jeruk, saudara. Setiap Kiara, gitu, Kiara, semua teman-teman anak saya suka banget, bahkan bisa ketawa ngekek-ngekek. Itu cucu 6 bulan, saudara. Ya, yang kedua buah apel. Apel adalah simbol keberuntungan, juga berarti buah pendamaian. Nah, kita harus bawa damai. Sudahkah hati kita penuh damai sejahtera? Sudahkah orang dekat kita tuh nyaman, enak, damai? Ya, enggak gerasa kerusuk, gelisah, emosian, marah. Enggak, jangan. Nah, buah apel itu membawa kita damai, dan mereka menyukai tradisi tradisional ini, bersikap santai, bisa beradaptasi dan mudah dengan lingkungan sekeliling. Ya, tadi juga saya sharingnya sama Bu Maria ya, bilang saya tuh orangnya kadang sulit untuk berkomunikasi dengan orang sekitar. Itu kelemahan saya. Ya mulai berkomunikasi dengan tetangga, dengan orang yang belum kita kenal. Kayak Bu Melda tuh enak banget deh katanya Bu Maria ini. Bisa negur orang walaupun belum pernah kenal.
Kita kan kayaknya jaim, takut tertolak kali, takut apa ya. Nah itu mulai. Saudara lihat saya seperti ini, nggak seperti dulu loh. Saya dulu tuh minderan, mulut ini nggak bawel seperti sekarang, percaya deh. Terus juga kadang nggak gampang bersosialisasi, tetapi kehidupanlah yang membawa sampai saat ini ada perubahan-perubahan ya. Jadi harus seperti buah apel, di mana membawa damai di sekeliling kita dan kita bisa mudah berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita ya. Dan ketiga yaitu anggur. Anggur yaitu simbol kesuburan, sehingga kelimpahan dan itu rejeki Tuhan masuk dalam hidup kita ya. Dan mereka menjadi pribadi yang semangat. Anggur itu semangat hidupnya, ingin selalu tampil yang terbaik dan penuh dengan kasih sayang dan cinta ya. Dan kemudian pribadinya manis dan penuh perhatian. Tuh, kalau anggur banyak banget deh. Jadi jeruk dan apel dan anggur ini kami makan nih di sorga, yang dikasih lihat penglihatan ini teman satu. Dan kemudian setelah kita sukacita dikasih minum air kehidupan Tuhan, dikasih buah 3 macam ini, kami makan berenam ini, dan kemudian kami semua dibawa ke tamannya Tuhan. Ternyata di surga itu ada istananya Tuhan, di mana Tuhan tinggal. Jadi di istana itu, di depannya itu ada halaman, ada padang rumput. Makanya konfirmasi dari beberapa orang di belahan dunia manapun yang pernah mereka dibawa ke surga secara roh ya, baik mimpi maupun penglihatan, itu di surga itu ada taman yang luas gitu ya, ada halamannya kerajaan Tuhan ya. Nah kemudian kami dibawa ke taman Tuhan dan kami dibawa ke padang rumputnya Tuhan yang luas sekali. Nah kemudian muncullah firman Tuhan di kata pendoa ini bilang, kemudian saya dikasih lihat Mazmur 23, saudara. Ya kita bacakan, yuk kita baca firman Tuhan di penutup untuk retret tahun ini. Kita baca di dalam Mazmur 23. Saya bacakan ya. Kalau yang sudah dapat ya udah sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Ya, kita diberi karunia oleh Tuhan, dibawa ke surga dan juga dikasih firman ayat 23 Mazmur. Akhirnya nyambung sama roh hikmat yang Tuhan berikan ke saya. Tahun depan tahun tanggal angka berapa saudara? Nah, terus nyambung di roh saya, di hati saya, pikiran saya. Saya seringkali kalau dapat sesuatu nyambung lama Roh Kudus. Tahun depan tahun 2023 Tuhan sudah kasih pesan Mazmur 23. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Saya sampai bilang, Tuhan Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Di mana orang lain mengalami kesusahan, di mana orang lain mengalami kegelapan, di mana orang lain mengalami kesulitan tahun depan, tapi ada perbedaan. Bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah menjadi dombanya Tuhan, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada gada dan tongkatnya, ada padang rumput hijau. Kita tidak akan pernah kekurangan, kita tidak akan pernah miskin lagi ya. Saatnya kita
diangkat Tuhan. Saatnya kita dipulihkan. Saatnya engkau akan melihat, engkau akan makan sampai kenyang. Dan makanan itu tidak pernah habis-habisnya. Dan kita bisa berbagi bagi orang lain yang kekurangan. Itu pesan Tuhan untuk kita memasuki tahun 2023. Itu baru di menara doa loh, 2 minggu yang lalu. Tuhan sudah kirimkan pesan untuk 2023, Mazmur 23. Dan kami rencana 26, 27, 28 masuk lagi ke Bukit Doa Depok, doa puasa Esther. Itu ada subscriber, ada beberapa juga mau ngegabung. Itu pasti ada pesan Tuhan, pernyataan Tuhan juga. Pasti Tuhan kita itu luar biasa banget. Kita menghidupi apa yang Tuhan berikan. Itu firman. Semalam juga di ruang meeting ini kita dapat banyak. Nanti saya juga akan share, mungkin langsung di rumah, nggak di sini kali ya, nggak ada waktu. Nah, puji nama Tuhan, saya percaya kita semua mengalami perbedaan, mengalami kelimpahan. Ya, mungkin tahun-tahun kesedihan kita bertahun-tahun. Saya pernah mendapat firman, tahun-tahun kesedihanmu sudah berakhir nak. Aku mencabut kain kabungmu dan aku mengikat engkau dengan ikat pinggang kekuatan. Ya. Jadi saudara yang sudah mengalami masa-masa sukar, mengalami tempaan, mengalami ujian bertahun-tahun, kayak Bu Anakku juga, Tuhan suka-sukamu Tuhan katanya, sampai saking udah capek mungkinnya dalam pelayanan, dalam kehidupan, udah suka-sukamu Tuhan aja. Tapi bukan berarti pahit ya, bukan. Tapi udah menyerah, pasrah, percaya seutuhnya Tuhanlah yang memegang hidup kita, saudara. Amin. Kayak saya juga, pengalaman saya, kesusahan saya dari kecil loh. Saudara nggak tahu ya, kalau saya tuh dari kecil itu seringkali pakai baju bekas, dikirimin dari saudara-saudara yang berada dari Jawa Timur, kirimin ke saya tuh, kita semua ini benar pakai baju-baju bekas dari kecil. Makanya itu kalau sekarang ada uang, aku tuh nggak fashion banget gitu loh ya, harus baju ini, baju itu, sepatu matching apa, kada biasa aja gitu kan. Kadang orang kan suka ke salon apa ya, kita kadang-kadang aja. Puji Tuhan baju ini pun dikirim dari Vicky Bandung. Terima kasih Vicky. Aku bilang aku pakai ya buat masuk YouTube ini sementara. Baru nanti tak cuci, kalau baru kan biasa tak cuci dulu. Luar biasa ya. Jadi puji Tuhan banget bahwa saya pun tetap mau jadi orang yang sederhana. Walaupun misalnya uangku udah miliaran gitu kan, udah banyak gitu kan, tetap Maria yang lama, yang sederhana, yang cinta Tuhan, yang mau berbagi ya. Makanya kemarin kita tuh, nah yang 6 orang ini, kita cerita dulu yang 6 orang ini dulu deh ya. Belum yang kita kemarin meeting kita doa malam. Yang 6 orang ini tau gak, mengalami masa-masa yang tekanan banget. Yang satu udah ditempel nih, Bu Maria tahu gak, rumah saya udah dilelang, mau disita bang, gak sanggup bayar dari 2020, udah nge-stop, gak bisa bayar, gak ada uang. Ya udah, naik doa. Jangan males cari Tuhan, walaupun kiri kanan depan belakang mentok, kerjaan apa bingung, modal gak ada, uang gak ada, kepintaran pun gak ada. Ya udah, kerja apa di alam roh, apa doa, ambil puasa sampai pintu itu dibukakan Tuhan. Lu doa aja males kadang kan, doa aja sulit, memang karena daging. Kiri kanan depan belakang mentok, ya itu ke atas, saudara. Terus pendoa kita semua, yuk doain buat satu orang ini, doa. Tiba-tiba dikasih penglihatan duit segepok dolar katanya. Terima, aku terima. Udah terima? Belum, baru di alam roh. Kerjakan terus, tarik. Berkat itu ditarik. Setan lu menghalangi berkat-berkat di langit kedua ini, supaya anak Tuhan itu enggak diberkatin. Semua anak Tuhan itu supaya kere, susah, miskin, akhirnya menghujat Tuhan, akhirnya benci sama Tuhan, akhirnya murtad. Harus dobrak, harus terobos, kayak Bu Kesia bilang terobos. Cibubur juga terobos, minta narik dari alam roh sampai alam jasmani. Kalau belum ada kerjaan, minta ada koneksi-koneksi ilahi, tiba-tiba kenal sama siapa, ada usaha apa, ada pekerjaan apa yang kita kerjakan. Jangan malas.
Saya juga kasih saran-saran, jangan malas. Yang bisa lakukan apa? Minta hikmat dari Tuhan. Pakai otak juga dipakai. Tuhan ciptakan otak buat apa? Buat mikir. Udah mikir, lakukan. Kayak Bu Melda bikin bungkus kado ya. Nah, bisa dijualin. Aku beli juga, bagus. Nanti mungkin suaminya bawa ya. Nah, bisa beli tuh. Apa bisa jualin lagi. Ya, jadi kita semua harus bergerak. Nah, terus ada satu lagi yang doa istrinya pergi ninggalin dia. Waktu kita doa, istrinya pulang, tapi masih di alam roh. Tapi saudara, kita ini sukacita, kesusahan mereka kesusahan kita, sukacita mereka sukacita kita. Kita salamin, selamat ya bro, istrinya pulang. Selamat ya bro, istrinya kamu pulang. Udah pulang? Belum. Tapi yakin one day akan pulang. Ya, kembali ke suami dan anak-anaknya ya. Dan juga ada satu lagi. Saya kan kita tanya minta didoakan apa? Saya dong, anak saya yang kedua nih gimana nih? Kayaknya jauh dari Tuhan. Pokoknya udah kayak orang dunia lah. Jujur loh, aku kadang bukannya soal malu ya. Aku melayani, aku di mimbar, aku saran firman, aku doa. Nah, ini anak gimana Tuhan? Dikasih penglihatan dari teman, udah di mimbar pakai jas katanya, wah puji Tuhan. Terus ada lagi dilihat pakai jubah ungu katanya, si Andre puji Tuhan. Dilihat dikasih kado apa ya kadonya? Ya diikat tali merah. Waduh, kita masuk doa lagi, kita berdoa lagi, masuk alam roh, kita lihat kadonya apa, kepo. Kita kepo, kadonya apa ya, supaya di alam roh dibuka, dilihat apa isinya. Penasaran kan? Saya juga. Tahu sudah, kita masuk lagi alam roh, kita doa lagi. Benar Bu, benar yang satu konfirmasi, iya benar pitanya ini merah warnanya. Terus saya tanya, saya juga masuk alam roh, Tuhan ini tuh kado dia dikasih Tuhan apa dia mau ngasih ke orang lain? Terus konfirmasi sama orang, enggak, dia dikasih Tuhan. Terus konfirmasi di hati saya juga, hanya dia nanti yang bisa buka. Penasaran kan apa isinya? Kepo. Terus akhirnya saudara, kan saya pulang tuh, semangat kan pulang. Saya cerita sama si Andreas ini, Andre, kamu dikasih kado loh sama Tuhan. Waktu kita doa, kamu tuh dapat kado, kamu tuh jadi hamba Tuhan panggilannya. Oh, Mami, dia kan orangnya sambil nyelonong. Dia bilang apa? Aku tahu isi kadonya apa. Apa Andre? Saya bilang gitu. Paling sepatu Nike. Sepatu Nike itu jadi koleksi dia. Emang koleksi sepatu Nike, dia kan pebasket, suka dapat juara, suka dapat piala. Jadi sepatu Nike itu jadi kayak hobi dia untuk ngumpulin. Ada 10 lebih lah. Pokoknya sepatu Nike semua. Makanya dia bilang paling sepatu Nike Tuhan kasih. Tapi saya sih ya berdoa aja, mungkin kado ini pertobatan dia, mungkin kado ini Tuhan berikan jodoh. Saya minta Tuhan jodoh yang cinta Tuhan, yang membawa dia ditarik lebih lagi ya dengan istri penolong itu nanti untuk cinta Tuhan, melayani Tuhan bersama gitu. Jadi saya sebagai ibu mendoakan dia, karena yang pertama suaminya cinta Tuhan, yang ketiga pacarnya cinta Tuhan juga, mau nggak mau ketarik. Padahal anak saya yang bungsu juga orangnya nggak terlalu rohani, duniawi, tapi karena ini pacarnya rohani. Kamu udah saat pagi belum? Udah saat teduh belum? Tiap hari ditanyain. Tuh dalam hati gue, rasain. Doa seorang ibu sangat mujarab. Jadi kita mau pacaran sama siapapun silakan. Saya nggak apa. Jangan lu, jangan, kasihan. Paling kita pagari dengan doa, ya saudara ya. Nah itu juga suamiku. Siapa ya? Oh, Bu Melda. Dia waktu penyembahan kemarin, waktu doa syafaat untuk jiwa-jiwa, dia lihat
papahnya Vicky ini bertobat. Amin, amin. Terus lihat mukanya suami saya percaya suami saya juga bertobat sungguh-sungguh. Amin, amin. Puji Tuhan. Jadi seorang istri doain udah, puasain udah suami, nasehatin udah, bertahun-tahun loh, tahun-tahun. Kadang kita capek jenuh sebagai istri, kita mengubah suami gak bisa, yang bisa kita ubah diri kita, ya kan? Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan didik suami saya. Tahunya berapa lama, 3 minggu lalu kalau nggak salah, tiba-tiba tangannya lemes, nggak bisa ngangkat, jatuh. Terus seminggu lagi dia gerak-gerak lagi bisa. Seminggu lagi kakinya lemes. Dia pikir keseleo, ngengkol motor katanya gitu. Terus anaknya udah curiga anaknya, tapi periksa ke dokter, enggak apa-apa katanya. Tapi dia, kata anak saya yang kedua bilang gini, si papi udah kamu merokok lagi mami, katanya dia udah lemes kaki sama tangan. Tapi saudara, ketemulah satpam yang deket toko. Pak, kenapa kakinya ngencelek gitu kan? Dia jalan kan jadi ngencelek gini kan? Gini bener nekuk, ngencelek. Mungkin keselnya sini saya urut. Jadi satpam itu ngurutin suamiku. Terus dia pulang ke rumah, satpam bilang keselio ngudut lagi. Padahal udah nggak mau ngudut, nggak mau ngerokok, terus ngudut lagi. Oh keselio doang. Terus malamnya anaknya bilang, tapi udah ditarik ke dokter. Periksa dokter, ternyata kena stroke ringan. Nah, udah papi kapok ya. Ini nih rokok, iya nak, ke anak yang bungsu. Papi buang sampah katanya, dibilang gitu. Haleluya. Ya, jadi dia takut apa? Mati. Takut stroke, nggak bisa ngapa-ngapain gini. Ayo, gimana? Ayo, kan? Bahaya loh stroke itu, jadi beban orang. Aku bilang, kamu jangan nyusahin anak-anakmu, aku bilang gitu. Ayo bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka sekarang kalau pas saya pulang nih ke rumah, kayak kemarin dari rumah cucu, masuk ke kamar, dia lagi apa? Nonton Henny Kristianus khotbahnya. Udah mulai ke Tuhan. Kamu jangan kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Jangan kecewa sama orang-orang Kristen. Karena seringkali negatif yang dia dengar. Hamba Tuhan ini berzina. Hamba Tuhan ini makan duit. Jadi dia ngegap sama hamba Tuhan. Kecewa lah sama orang-orang Kristen, hamba Tuhan. Begini, nunjuknya gini. Jadi dia gak mau sungguh-sungguh lah gitu. Saya bilang kamu rugi. Kamu lihat hamba Tuhan yang benar. Lihat hamba anak-anak Tuhan yang benar juga banyak. Jadi jangan yang negatif yang dia lihat, yang baik juga banyak, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh juga banyak loh, saya bilang. Ya, jadi harus dibongkar semua yang ini. Nah, sampai hari ini saya juga minta terus dukungan doa buat saya, buat keluarga juga, supaya suami saya juga punya iman yang kuat untuk udah nggak usah rokok lagi, udah cari Tuhan. Nah, kemarin Bu Meda lihat wajah suami saya, waduh kayaknya jadi hamba Tuhan juga nih Bu Maria, haleluya. Karena suami saya juga orangnya suka bergaul, mudah bergaul, bawel juga mudah bergaul. Nah itu dia bisa jangkau jiwa-jiwa juga tuh. Orangnya meyakinkan kalau ngomong gitu loh. Ya, nah itu bisa nanti menjangkau jiwa-jiwa. Karena di toko juga kan banyak orang yang keluar masuk pelanggan. Kita doakan, kita pelan-pelan sharing firman tentang Tuhan, ya kan? Nah disitulah banyak nanti jiwa-jiwa akan diselamatkan ya. Puji nama Tuhan. Ya itulah pesan Tuhan dari Menara Doa PIK. Nanti yang bubur yang mana? Edwin, Bu Maria ayo dong naik ke PIK, ayo nanti di rolling semuanya. Ini juga yang Serpong juga belum. Baru pernah sekali ya. Kalau Vicky udah berapa kali itu Maira. Ya jadi kita semua ayo. Ada doa gabungan, ada doa pribadi di rumah, ada kayak korporat ya. Kayak kita berenam ini loh, sukacita banget loh. Masuk hadirat Tuhan sampai Tuhan berikan pernyataan, penglihatan, nubuatan dan juga pesan Tuhan, suara Tuhan yang disampaikan. Nah, iya satu lagi nih, ada satu lagi yang terikat obat lepas tahun 2023. Ya, lepas itu. Jangan ada bukan obat ini juru selamat, bukan. Kekuatan jiwa kita tuh dari Tuhan minta, ya, bukan tergantung sama obat penenang, bukan. Ya, mati hidup dalam tangan Tuhan, nggak ada yang kita
harus khawatirkan. Karena dokter pun tahu kalau terus berpuluh tahun terikat obat itu nggak baik. Ya, jadi kita semua harus ada kebebasan, kelepasan. Ada satu lagi yang Bro Rudi cari kerjaan apa, ya udah kita doa, naik doa. Semuanya kita saling mendoakan, ada peneguhan Tuhan itu luar biasa. Tapi kadang masih di alam roh. Caranya tarik dengan kuasa, dengan urapan, dengan ambil doa, ambil puasa, semuanya sampai jadi nyata. Amin. Amin. Saya panggilkan teman-teman yang semalam kita nyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Ayo maju ke depan. Ya, ini untuk tahun 2023. Lagunya. Nah, ini ya. Ya semua nyanyi ya. Cuman ini semalam heboh kita nyanyi-nyanyi terus. Taunya si Rudi nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Rudi, ini kok nyambung banget sama firman yang akan disampaikan. Leni, ayo. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku, dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala agung bagi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, haleluya. Jadi Tuhan sudah beri pernyataan, ingat 2023 adalah kita dapat janji Tuhan masuk dalam Mazmur 23. Amin. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang
Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku ke